Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Untuk cerita kali ini yang datangnya dari salah satu praktisi, sebut saja namanya Kang Rois. Ini menceritakan tentang Mbak Yanti, salah satu pasien yang menggunakan susuk pemikat yang ada sosok penunggunya yaitu Nyi Ronggeng. Awal cerita, Mbak Yanti datang bersama salah satu temannya, sebut saja namanya Mbak Risma. Niat datang ke Kang Rois kalau Mbak Yanti sudah tidak kuat lagi menanggung susuk yang dipakai oleh Mbak Yanti, karena setiap malam Mbak Yanti itu mengalami gangguan-gangguan gaib yang membuat Mbak Yanti itu terus diganggu. Di setiap malam Mbak Yanti itu mendengar suara gamelan. Mendengar suara gamelan tersebut itu selalu membuat Mbak Yanti itu bergerak tubuhnya mengikuti alunan suara gamelan sampai Mbak Yanti itu menari-nari sendiri, dan itu terus menerus dilakukan kurang lebihnya itu hampir setengah tahun. Nah, Mbak Risma yang temannya Mbak Yanti itu menyarankan agar Mbak Yanti itu melepaskan susuk pemikat karena pengaruh yang di dalam tubuhnya Mbak Yanti itu sudah sangat berbahaya. Karena yang diceritakan Mbak Yanti sama Mbak Risma, Mbak Yanti menggunakan susuk tersebut yang awalnya itu untuk dendam ke salah satu orang yang pernah menyakiti kakaknya yang pernah bunuh diri. Kang Rois kaget, maksudnya gimana Mbak Risma? Mbak Yanti itu gimana? Iya Kang, coba ceritakan dulu awal mula Mbak Yanti itu sampai seperti itu. Mbak Yanti mulai cerita. Mbak Yanti menceritakan awal mula dia menggunakan susuk saat kakaknya yang depresi, yang sedihnya berkelanjutan sampai kakaknya itu nekat bunuh diri. Nah, sebab musabab kakaknya bunuh diri dikarenakan salah satu teman laki-lakinya yang sudah bertunangan, yang seharusnya menikah, dibatalkan oleh laki-laki, yaitu tunangan kakaknya Mbak Yanti, sebut saja namanya Denny. Nah, Denny yang membatalkan niatnya melamar menikah dengan kakaknya Mbak Yanti. Ini yang membuat kakaknya Mbak Yanti depresi sampai dia itu bunuh diri. Nah, rasa sakit hatinya Yanti itu benar-benar memuncak saat Denny diketahui menikah dengan sahabat kakaknya. Ini yang benar-benar Mbak Yanti itu ingin membuat Denny dan istrinya itu merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya, kesedihan yang teramat dalam dan juga nekat melakukan bunuh diri. Di saat itulah Mbak Yanti bersama Risma ini mendatangi dukun yang dikenal sebagai dukun sakti. Mbak Yanti menceritakan maksud dan tujuannya meminta susuk agar Denny bertekuk lutut dan mau menjadikan Yanti itu istri dari Denny. Nah, tujuan Yanti agar dia menikah dengan Denny hanyalah tipu daya agar Yanti bisa membalaskan sakit hati terhadap kakaknya. Ini yang dilakukan oleh Yanti. Setelah susuk pemikat itu diberikan oleh dukun ke Mbak Yanti, tapi ada syarat yang harus diterima susuk tersebut, dan syarat itu benar-benar tidak ringan, karena susuk yang biasa digunakan dengan mahar uang itu tidak akan semaksimal seperti susuk yang satu ini, kata Mbak Dukun ke Mbak Yanti. Nah, Mbak Yanti itu tetap kekeh meminta susuk yang paling ampuh, yang paling sakti, walaupun syarat itu berat. Mbah Dukun itu menjelaskan syarat utama susuk yang akan saya berikan, yang sudah saya serahkan ke kamu adalah tumbal nyawa. Setelah susuk ini sudah masuk ke tubuh kamu,
kamu jangan kaget kalau salah satu keluarga kamu yang berhubungan darah dengan kamu itu akan meninggal dunia. Itu syarat utama. Dan itu syarat pertama, kamu akan mendapatkan khasiat dari susuk itu. Dan apa yang disampaikan dukun tersebut, setelah susuk itu dimasukkan ke tubuh Yanti, ibunya Mbak Yanti itu meninggal dunia. Nah, Risma yang menyaksikan secara nyata dan langsung kalau ibunya meninggal dikarenakan tumbal yang dilakukan oleh Mbak Yanti, itu seperti benar-benar merasa bersalah kalau ibunya yang meninggal dikarenakan kelakuan anaknya sendiri. Nah, setelah kematian orang tuanya, Yanti mulai melakukan ritual-ritual yang tujuan utamanya ingin menghancurkan Denny dan keluarganya. Yanti yang nekat datang ke rumah Denny setelah dia melakukan ritual dan juga setelah mendapatkan susuk dari dukun, dia ditemani Risma. Setelah beberapa kali ditemani Risma ke rumahnya Denny, keluarganya Denny akhirnya, singkat ceritanya, menerima niatnya Denny untuk kawin dengan Yanti. Denny sudah menikah. Karena pengaruh susuk kuat yang dimiliki yang ada di dalam tubuh Yanti membuat Denny itu benar-benar terpengaruh sampai dia menduakan istrinya. Nah, setelah niat itu terkabul, terwujud, yaitu sudah menikah dengan Denny. Denny yang sudah mempunyai 2 anak dari istri pertamanya. Anaknya Denny yang ikut dengan Denny karena istrinya lebih memilih tinggal dengan orang tuanya. Anak-anaknya ikut dengan Denny. Anak pertamanya Denny menjadi sasaran utama tumbal susuknya Yanti. Dan kematian anak pertama itu sangat mengenaskan. Anaknya Denny yang pertama itu meninggal secara mengenaskan karena pengaruh susuk itu seperti membuat anaknya Denny itu sakit-sakitan. Dan sakitnya itu ya Yanti tahu sebenarnya kalau sakit itu disebabkan oleh penunggu susuk di dalam tubuhnya Yanti yang meminta tumbal. Itu tahun pertama setelah Yanti menikahi Denny. Dan di tahun kedua, anak keduanya Denny pun meninggal secara tragis. Dan meninggalnya pun ya sama dengan keadaan seperti dicekik oleh sosok gaib. Dan itu tidak bisa dibuktikan secara medis. Awalnya Denny dan Yanti dan juga istri pertamanya saat kematian anak keduanya yang mengalami kejang-kejang dengan mata yang melotot. Anak keduanya itu dibawa ke rumah sakit sampai beberapa hari dirawat inap di rumah sakit. Tapi usaha itu akan sia-sia karena Yanti, istri kedua Denny, itu sudah tahu kalau anak kedua itu akan meninggal karena susuk pemikat, yaitu penunggu nyerongkeng yang ada di tubuhnya Yanti akan meminta tumbal. Dan benar, dirawat selama 3 hari, 4 harinya anak kedua dari istri pertamanya Denny itu meninggal dunia. Yanti mulai merasakan senang, tapi dia belum puas kalau Denny yang pernah menyakiti kakaknya Yanti, yang membuat Yanti akan lebih bahagia kalau Denny itu meninggal dunia. Dan tumbal selanjutnya adalah Denny. Agar semua balas dendam Yanti sama Denny itu terbalaskan, Yanti membuat Denny itu benar-benar seperti orang yang tidak berguna. Keluarganya dengan istri pertamanya harus bercerai. Harus, kalau tidak mau Yanti yang mempengaruhi pikiran dan otaknya Denny, dia akan meminta cerai sama Denny. Nah, Denny yang memang sudah terpengaruh susuk itu singkat ceritanya memutuskan hubungan yaitu dengan cara menceraikan istri pertamanya. Dan kesempatan untuk membuat Denny itu tersiksa akhirnya terbalas.
Denny meninggalnya pun secara tragis. Dia meninggal di kamarnya sendiri dengan cara seperti dicekek oleh sosok gaib, yaitu penunggu di dalam tubuhnya Yanti. Itu yang dilakukan sosok penunggu, yaitu susuk pemikat yang berwujud Nyai Ronggeng yang telah menumbalkan Denny dan kedua anaknya. Setelah semua dendam itu terbalaskan, beberapa bulan kemudian Yanti itu merasakan hal-hal yang aneh. Dia datang ke rumah Risma, meminta bantuan ke Risma agar dia diantar ke dukun yang pernah membantu mendapatkan susuk tersebut. Saat Risma dan Yanti mendatangi dukun tersebut, ternyata dukun itu sudah meninggal. Yanti kebingungan harus kemana mencari bantuan, mencari orang yang bisa melepaskan susuk. Nah, singkat ceritanya, Risma mendapat informasi kalau Kang Rois itu orang yang biasa mengeluarkan susuk-susuk dalam bentuk apapun. Nah, disitulah hanya Risma dan Mbak Yanti itu ketemu sama Kang Rois. Nah, setelah semuanya jelas, sebab musabab Yanti menggunakan susuk pemikat dengan cara menumbalkan ibunya, anak keduanya Denny termasuk Denny sendiri, Kang Rois mulai melakukan terapi ruqyah untuk melepaskan susuk yang ada di dalam tubuhnya Yanti. Tapi sebelum Kang Rois ini mulai meruqyah, mulai menerapi dengan membaca ayat suci ke Mbak Yanti diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat utama agar sosok di dalam tubuhnya itu terlepas. Tapi usaha Mbak Yanti untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu benar-benar tidak mampu dilakukan oleh Mbak Yanti. Sampai Risma itu kebingungan. Gimana ini Kang Rois? Mbak Yanti nggak bisa mengucapkan syahadat. Dia terputus-putus setiap kali mengucapkan kalimat asyhadu, asyhadu. Dan itu membuat Kang Rois itu merasa kalau Mbak Yanti itu sudah tidak bisa tobat. Dan itu membuat Kang Rois itu meyakini kemungkinan besar sosok penunggu ini tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi tubuhnya Mbak Yanti yang sudah dipengaruhi sosok penunggu, yaitu yang berwujud Nyai Ronggeng di dalam tubuhnya Mbak Yanti. Karena beberapa kali usaha Kang Rois membimbing Mbak Yanti untuk mengucapkan kalimat syahadat tidak bisa juga. Akhirnya Kang Rois itu menggunakan cara yang lain dengan cara membiarkan susuk pemikat di dalam tubuhnya Mbak Yanti itu tetap di dalam. Nah, tujuannya Kang Rois, kalau sosok penunggu itu sudah terkalahkan, insya Allah Mbak Yanti bisa melakukan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, singkat ceritanya, Kang Rois mulai berzikir. Dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir selama kurang lebihnya hampir 1 jam. Pengaruh zikirnya Kang Rois ini benar-benar dirasakan oleh Mbak Yanti. Tubuhnya Mbak Yanti itu benar-benar seperti bergetar. Bukan hanya bergetar, teriakan-teriakan yang membuat Mbak Risma itu ketakutan setelah Kang Rois itu membaca zikir kurang lebih 1 jam. Panas-panas itu yang diucapkan oleh Mbak Yanti. Risma yang menyaksikan Mbak Yanti ketakutan dengan jeritan-jeritan yang benar-benar membuat Mbak Risma itu khawatir dengan kondisi Mbak Yanti. Mbak Risma itu menyaksikan suasana rumah Kang Rois saat menerapi Mbak Yanti. Ini membuat Risma itu ketakutan. Kang Rois, takut Kang. Karena suara yang ditimbulkan saat Risma ini menjerit itu benar-benar membuat suara atap rumahnya Kang Rois itu seperti berjatuhan. Bukan hanya suara angin yang tadinya tenang, tiba-tiba angin itu muncul hebat di sekitar tubuh Mbak Yanti. Ini yang membuat Mbak Risma itu benar-benar ketakutan. Nah, Mbak Risma ditenangkan sama Kang Rois. Tenang mbak, sampean baca sholawat
sebanyak-banyak mungkin agar apa yang dialami Mbak Yanti saat ini, sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Yanti yang berwujud Nironggen di dalam susuknya itu bisa keluar dari tubuhnya Mbak Yanti. Iya Kang, dijawab sama Mbak Risma. Kang Rois mulai menerawang dengan cara mengetahui letak di mana susuk tubuh Mbak Yanti ini. Mbak Risma memberitahu di atas dahi Kang, di bibir, dan satunya itu ada di bagian alat vitalnya Mbak Yanti. Kaget Kang Rois, astagfirullahaladzim. Ya sudah Mbak Risma, terima kasih. Nah, singkat ceritanya, Kang Rois yang sudah mengetahui susuk itu berada di mana saja, satu persatu itu diambil. Nah, saat dia berusaha untuk mengambil salah satu yang ada di bagian alat vitalnya Mbak Yanti, itu muncul sosok Nyai Ronggeng. Dan Nyai Ronggeng yang berwujud pakaiannya kebaya dengan warna kekuning-kuningan dengan mahkota di atas kepalanya, itu menatap Kang Rois. Nah, disitulah terjadi pertarungan gaib antara Kang Rois dengan susuk penunggu di tubuhnya Mbak Yanti, yaitu Nyi Ronggeng. Pertarungan itu membuat Risma yang di sebelahnya, yang saat itu membaca sholawat Nabi, itu benar-benar khawatir karena Kang Rois melawan Nyi Ronggeng ini benar-benar kualah, karena Kang Rois itu sempat memuntahkan darah dari mulutnya. Nah, Risma yang melihat Kang Rois itu terpental dan juga keluar darah dari mulutnya. Kang, nggak apa-apa Kang. Kang gimana keadaannya? Insya Allah nggak apa-apa Mbak. Ini pengaruh dari kekuatan Nyi Ronggeng. Tapi saya yakin Mbak, niat saya ingin menolong Mbak Yanti. Semoga Allah mengizinkan. Kang Rois mulai duduk bersilah lagi sembari bersikir untuk melawan Nyi Ronggeng yang terus menyerang Kang Rois. Doa dilantungkan sembari menggebrakkan tangannya ke lantai tempat Kang Rois sedang bersilah. Ini membuat suasana rumah itu seperti letusan yang membuat Risma itu ketakutan. Buar itu benar-benar didengar Mbak Risma. Apa Kang? Sementara pertanyaan Risma itu tidak dijawab Kang Rois, karena Kang Rois itu waktu itu benar-benar fokus untuk mengalahkan Nyi Ronggeng. Singkat ceritanya, kurang lebihnya 3 jam Kang Rois melawan sosok susuk penunggu yaitu Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng itu mengakui kekalahannya dan dia hanya keluar dengan sendirinya dari tubuh Mbak Yanti. Tapi yang dialami Mbak Yanti saat susuk itu keluar, tubuh Mbak Yanti itu berubah seketika. Dari wajah yang terlihat cantik, itu kulitnya mulai keriput, wajahnya mulai keriput. Ini yang membuat Risma itu benar-benar kaget apa yang dilihat di depan matanya Mbak Risma itu, kalau sosoknya Mbak Yanti itu benar-benar berubah. Di saat Mbak Yanti yang mulai tersadar, Mbak Risma mencoba membangunkan Mbak Yanti dengan sosok tubuh yang sudah seperti orang tua. Keinginan Kang Rois agar Mbak Yanti itu bertobat, saat Mbak Yanti berusaha mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu benar-benar tidak bisa dilakukan oleh Mbak Yanti. Sampai Mbak Risma itu hanya bisa menangis melihat kenyataan kalau Mbak Risma itu benar-benar tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tobat. Dan kejadian itu benar-benar membuat Risma sama Kang Rois itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk hamba-Mu yang ingin melakukan taubatan nasuha. Singkat ceritanya, zikirnya, doanya Kang Rois dan juga Mbak Risma, saat doa itu terus dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Yanti yang tubuhnya sudah sangat melemah, dia hanya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah 2 kalimat syahadat terucap dari mulut Mbak Yanti yang didengar oleh Mbak Risma dan
Kang Rois walau lantunan suara itu sangat lirih. Tubuh Mbak Yanti itu seperti dingin, seakan-akan sakaratul mautnya Mbak Yanti itu sudah ada di tenggok nafas. Dan benar dugaannya Mbak Risma sama Kang Rois, Mbak Yanti akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan kondisi tubuh yang sudah keriput dan wajah pun sudah keriput seperti orang tua. Nah, ini pengalaman Kang Rois sewaktu menangani pasien yang meninggal di tempat tinggal Kang Rois sendiri. Setelah Mbak Yanti benar-benar sudah tiada, sudah meninggal, Mbak Risma meminta agar keluarganya Mbak Yanti untuk datang untuk mengambil jenazah dan mengurusi selayaknya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, singkat ceritanya, jenazah tubuh Mbak Yanti yang sudah ditutup kain oleh Kang Rois, Mbak Risma memanggil keluarganya dan memberitahukan kalau Mbak Yanti itu meninggal di tempatnya Kang Rois. Nah, setelah keluarganya itu datang semua, tubuh Mbak Yanti yang sudah meninggal akhirnya dibawa oleh keluarganya dengan mobil pribadi. Nah, dari pengalaman Kang Rois ini saat menangani pasien yang meninggal dunia di tempatnya, itu adalah pengalaman yang benar-benar tidak bisa dilupakan Kang Rois. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.